Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Adelia Destriana Putri dengan NIM 22343033. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya yang membuat aplikasi dengan judul Bookshop Management System yang diampu dengan mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek. Dan dosen pengampu yaitu Bapak Randi Proskasandra, SPD MSI. Nah, apa sih Bookshop Management System ini? Bookshop Management System merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pemilik atau pengelola toko buku dalam mengelola operasi sehari-hari. Saya menyadari bahwa mengelola inventaris penjualan dan layanan pelanggan secara manual memakan waktu dan sumber daya yang berharga. Dengan sistem manajemen toko buku, mereka dapat mengotomatiskan banyak tugas seperti pengecekan ketersediaan, manajemen inventaris, dan pelacakan penjualan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Dengan aplikasi inilah, pelanggan dapat dengan mudah menelusuri katalog buku, melakukan pemesanan, dan mendapatkan rekomendasi berdasarkan preferensi mereka. Sistem ini membantu pemilik toko dalam melacak persediaan mereka dengan lebih baik. Mereka juga dapat memantau persediaan yang tersedia, menghindari overstock atau kekurangan barang, dan memaksimalkan profitabilitas dengan menjual buku yang paling diminati. Dengan sistem manajemen toko buku, pemilik toko dapat mengumpulkan data tentang tren penjualan dan preferensi pembeli. Data ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola toko dan merancang promosi atau diskon yang lebih efektif. Nah, setelah mendengarkan latar belakang dari Bookshop Management System ini, lalu fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Bookshop Management System? Baiklah. Pada halaman pertama, yaitu halaman login. Ini tersedia untuk interface awal sebagai gerbang awal untuk mengidentifikasi user yang dimana akan diminta nama pengguna dan kata sandi pengguna. Kemudian terdapat juga fitur untuk menambah akun, yang di dalamnya terdapat diminta nama pengguna, kata sandi, kemudian pertanyaan untuk mengkonfirmasi jika ada pengguna lupa akan kata sandi atau nama pengguna. Untuk search code-nya yaitu ini merupakan kode untuk memeriksa apakah kolom username atau passwordnya kosong. Jika salah satu kosong, maka akan ditampilkan pesan kesalahan menggunakan kelas alert dari JavaFX. Kemudian pada shortcode ini yaitu menyiapkan query SQL untuk mengambil data dari tabel database bernama admin, di mana username dan password yang diberikan menggunakan prepared statement untuk menghindari SQL injection dengan menggantikan placeholder dengan nilai sebenarnya. Dan untuk database-nya, saya beri nama admin. Database pada ini saya beri nama admin. Pada halaman login, maka terdapat ID, username, password, pertanyaan, dan jawaban dari pertanyaan, kemudian tanggal dibuatnya akun. Nah, pada shortcut ini, jika hasil query mengandung data, yaitu jika username dan password cocok di database, maka proses login dilanjutkan. Kemudian sebaliknya, jika berkebalikan, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Nih, jika berhasil masuk, maka akan terdapat pesan berhasil masuk. Dan jika salah, username akan salah. Mari kita coba.
mana saya beri nama Adelia Restiana Putri dengan kata sandi admin 123. Nah, jika benar maka akan terdapat pesan berhasil masuk. Mari kita coba. Jika salah maka akan terdapat pesan yaitu nama pengguna atau kata sandi salah. Nah, jika kita lupa dengan kata sandi atau nama pengguna, kita bisa mengklik pada lupa kata sandi, kemudian masukkan nama user, kemudian pilih pertanyaan yang awal. Jika membuat akun tadi kan ada diminta untuk membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang digunakan jika pengguna lupa akan kata sandi dan atau nama usernya. Makanan kesukaannya yaitu mie. Kalau dilanjutkan, nah maka akan nanti diminta untuk mengganti kata sandinya. Langsung saja kita ganti dengan admin 123. Nah, jika sudah maka akan terdapat pesan berhasil mengganti kata sandi. Nah, jika kita ingin menambahkan akun baru, maka masukkan nama pengguna yang diinginkan, misalnya Adelia Putri. Masukkan passwordnya. Nah, di sini harus 8 karakter passwordnya. Kemudian masukkan pertanyaan. Mungkin warna kesukaan biru. Nah, maka akan terdapat pesan yaitu akun berhasil didaftarkan. Nah, untuk shortcut pada login tadi ini yaitu menyiapkan pernyataan SQL untuk menyimpan data registrasi ke dalam tabel admin database. Kemudian memasukkan nilai-nilai yang diperoleh dari formulir registrasi menggunakan objek prepared statement dan mengeksekusi pernyataannya. Kemudian pada shortcode ini yaitu melakukan pemeriksaan apakah username yang dimasukkan sudah terdaftar pada database, yang dimana kata sandi harus diperlukan minimal 8 karakter. Kemudian yang pada pertanyaan yang untuk jika lupa akan kata sandi dan nama username, maka akan kodenya ini dan pertanyaannya tadi yaitu apa warna kesukaan, makanan kesukaan, dan berapa tanggal lahir. Nah, setelah pada halaman login, kita masuk ke halaman beranda aplikasi. Nah, pada halaman beranda ini merupakan awal aplikasi setelah login seperti pada gambar ini, di mana terdapat grafik yang membaca data pendapatan dan data pelanggan. Nah, untuk shortcode-nya sendiri yaitu kode ini adalah implementasi dari suatu controller dalam aplikasi JavaFX untuk tampilan dashboard. Nah, pada fxml ini yaitu menandakan bahwa suatu variabel atau metode dihubungkan dengan elemen dalam file fxml. Untuk private and corpen main form ini menandakan bahwa variabel main form dihubungkan dengan elemen uncorpen yang didefinisikan dalam file fxml. Kemudian berbagai elemen GUI seperti button, label, text file, data picker, combo box, table view, area card, dan bar chart yang digunakan untuk membangun tampilan dashboard. Ini button, label, and corpen, text file. Nah, pada table view dan table column digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel, baik bentuk buku tersedia atau available books. Dan untuk pada database dashboard, maka
saya menginput yaitu ID, book ID, title-nya, kemudian penulisnya, kemudian jenis bukunya dengan diberi nama genre, dan tanggal ditulisnya itu dengan diberi judul pub underscore date, kemudian harga diberi judul price, dan gambar dari buku. Setelah halaman buku tersedia tadi, kita lanjut pada halaman pembelian aplikasi. Nah, pada halaman ini kita dapat membeli yang diinginkan, di mana terdapat fitur tambahkan untuk menambah apa yang akan dibeli, kemudian tombol beli untuk membeli buku yang diinginkan. Nah, misalnya kita pilih kode buku Laskar Pelangi tadi 10, bukunya Laskar Pelangi, berapa yang ingin kita beli, mungkin 3, langsung saja kita tambahkan dengan harga 224 dan bayar. Nah, kemudian terdapat akan pesan apakah Anda yakin, ya, dan jika berhasil maka akan terdapat pesan berhasil. Nah, untuk shortcode pembelian tadi, ini merupakan untuk menambahkan pembelian baru ke dalam database. Pertama akan dipanggil purchase custom ID untuk mendapatkan ID pelanggan. Kemudian dilakukan pengecekan apakah buku dan ID buku sudah dipilih, dan jika semua kondisi terpenuhi, data pembelian ditambah ke dalam database dan tampilan total diupdate dengan memanggil purchase display total. Nah, jika sudah, ini adalah shortcut untuk menyelesaikan pembelian. Sebelum itu dilakukan pengecekan apakah total pembeliannya atau display totalnya valid. Nah, jika valid, maka muncul konfirmasi untuk menyelesaikan pembelian dengan pesan apakah Anda yakin. Nah, jika berhasil maka akan muncul pesan berhasil. Nah, untuk database-nya di sini saya memberi judul customer info, di mana terdapat ID, customer ID, total, dan tanggal pembelian. Dan untuk pada tampilan fitur warnanya, di sini saya memberikan login desainnya yaitu warna coklat. Ini merupakan shortcut pada tampilan aplikasi. Ini codingan yang diperlukan, yaitu ini untuk controller pada aplikasi, dan ini merupakan kelas Java untuk mempresentasikan data buku dalam suatu aplikasi. Nah, ini terdapat menyimpan ID dengan integer, dan title-nya untuk menyimpan judul bukunya dengan tipe data string. Kemudian pada tanggal juga tipe data date, nama bukunya string, genre-nya juga string, kemudian menyimpan harganya double, dan pada gambar tipe datanya string. Ini merupakan konstruktor untuk membuat objek data dengan menginisialisasi nilai atribut-atribut dengan parameter yang diberikan. Dan ini merupakan metode getters untuk mendapatkan nilai dari masing-masing atribut. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.